Jika kita melihatnya, Begu Kanjang bisa mencekik orang yang melihat Begu Kanjang tersebut. Halo guys, sahabat Pandawa, apa kabar semuanya? Kembali lagi di channelku, Agung Pandawa. Dan aku ucapkan terima kasih karena kalian sudah klik video ini. Karena video ini aku akan membahas tentang kisah mistis yang ada di Danau Toba. Oke guys, sebelum kita lanjut, buat kalian yang baru datang, jangan lupa kalian tekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa kalian tekan tombol loncengnya ataupun tombol notifikasinya agar kalian akan tahu kalau aku upload video terbaru. Jadi, Danau Toba ini adalah salah satu danau yang terbesar di Indonesia. Danau Toba menyimpan keindahan tersendiri, bentang alam yang sangat luar biasa, dan bahkan menjadi daya tarik wisatawan lokal maupun mancanegara. Danau Toba sebagai salah satu ikon kebanggaan dari Sumatera Utara, bahkan Danau Toba ini sempat digadang-gadang sebagai tempat wisata berkelas internasional. Bahkan sempat di tahun yang lalu Presiden Joko Widodo berencana akan membangun infrastruktur yang ada di Danau Toba, menambah fasilitas yang ada di Danau Toba agar bisa memadahi dan bisa dipergunakan ataupun dinikmati oleh wisatawan lokal maupun dari luar negeri ya. Akan tetapi, dari keindahan Danau Toba ini menyimpan beberapa misteri ataupun cerita-cerita horor yang konon dipercaya bagi masyarakat setempat bahwa Danau Toba ini menyimpan sebuah tragedi ataupun cerita-cerita yang dimana sangat sulit untuk diterima oleh akal sehat. Dari beberapa peristiwa ataupun tragedi kecelakaan atau kapal tenggelam yang terjadi di Danau Toba ini terjadi tidak hanya karena faktor cuaca ataupun faktor dari kesalahan manusia. Akan tetapi hal mistis pun juga terjadi di sini. Beberapa orang beranggapan Danau Toba ini memang indah. Akan tetapi hal mistis pun menyelimuti Danau Toba. Maka dari itu, kejadian-kejadian aneh di Danau Toba ini selalu dikaitkan dengan hal-hal mistis yang ada di Danau Toba. Peristiwa-peristiwa yang terjadi, bahkan kemunculan ikan mas yang dalam ukuran sangat besar dan warga menyebutnya adalah ikan mas raksasa. Ikan mas ini pada umumnya sangatlah tak lazim karena ukurannya begitu besar. Konon banyak warga yang sudah pernah melihat ikan mas ini atau ikan mas ini menampakkan dirinya ke sejumlah warga. Bahkan sudah pernah ada warga yang menangkapnya, akan tetapi hal-hal yang mengerikan pasti terjadi, kejadian aneh, peristiwa-peristiwa yang memilukan terjadi di sekitar Danau Toba. Karena ikan mas ini dipercaya bagi sekitaran masyarakat di Danau Toba sebagai simbol bahwa akan terjadi sesuatu jika ada orang yang berani menangkap ikan mas tersebut. Sebelum aku melanjutkan video ini, mari kita bahas bersama tragedi di tahun lalu, di mana kapal motor Sinar Bangun tenggelam di Danau Toba. Kapal motor Sinar Bangun yang selalu berlayar di Danau Toba mengalami kecelakaan pada tanggal 12 Juni 2018 yang lalu. Peristiwa itu menjadi salah satu tragedi yang tidak boleh terulang kembali. Dan sebelum kita lanjut, boleh kalian saksikan cuplikan video saat detik-detik terjadinya ataupun tragedi tenggelamnya kapal motor Sinar Bangun. Senin 12 Juni 2018, masih pada situasi libur lebaran, kapal motor Sinar Bangun melakukan pelayaran dari Pelabuhan Simanindo, Kabupaten Samosir menuju Pelabuhan Tigaras di Kabupaten Simalungun. Akan tetapi, pada saat perjalanan di pertengahan kapal ini mengalami kecelakaan. Menurut beberapa warga menyebutkan jika kapal motor Sinar Bangun ini telah menyalahi aturan karena melebihi kapasitas. Karena selain penumpang, di dalam kapal ini juga terdapat kendaraan bermotor.
dan jumlahnya sangat besar. Karena pada waktu itu masih dalam suasana libur lebaran, pastinya banyak warga yang berkunjung ke Danau Toba. Kapal motor Sinar Bangun ini pada waktu itu ditumpangi ratusan penumpang. Dan bahkan korban yang berjatuhan ataupun korban yang hilang atas tragedi tenggelamnya kapal motor Sinar Bangun ini mencapai ratusan jiwa. Bahkan pemerintah akhirnya menghentikan pencarian korban yang tenggelam di Danau Toba ini. Karena kapal motor Sinar Bangun ini tenggelam di kedalaman kurang lebih 450 meter. Alasan pemerintah memberhentikan pencarian korban yang hilang pada saat tragedi kapal motor Sinar Bangun tenggelam di Danau Toba karena situasi tidak memungkinkan. Karena melihat kedalaman dari Danau Toba ini sangat tidak mungkin jika pencarian terus dilakukan. Hingga 22 Juni, kepolisian akhirnya menetapkan 4 tersangka dalam peristiwa tenggelamnya kapal motor Sinar Bangun. Salah satunya nahkoda dari kapal motor Sinar Bangun dan 3 diantaranya dia adalah pegawai dinas dari Perhubungan Provinsi Sumatera Utara. Peristiwa tenggelamnya kapal motor Sinar Bangun di Danau Toba pada tanggal 17 Juni 2018 yang lalu dikaitkan dengan cerita yang berbau mistis. Sehari sebelum terjadinya kapal motor Sinar Bangun tenggelam di Danau Toba, warga menangkap ikan mas dengan ukuran sangat besar hingga memiliki berat kurang lebih 14 kg. Ikan mas tersebut akhirnya dibawa pulang dan dimasak bersama warga dan disantap ramai-ramai, dan keesokan harinya terjadilah tenggelamnya kapal motor Sinar Bangun di Danau Toba. Budayawan muda Batak, Rismon Raja Manguntur Sirait, mengatakan pun peristiwa tenggelamnya kapal motor Sinar Bangun yang terjadi di Danau Toba ini tidak hanya disebabkan faktor cuaca ataupun kelalaian dari manusia. Rismon pun mengaitkan terjadinya tenggelamnya kapal motor Sinar Bangun ini dikaitkannya dengan pada saat warga menangkap ikan mas dalam berukuran besar ataupun ikan mas raksasa ini sehari sebelumnya. Dalam tragedi ini atau peristiwa ini hingga menyebabkan dengan jumlah korban yang begitu banyak. Hingga dibandingkan di mana jumlah korban yang selamat ataupun yang hilang, dari korban yang selamat ataupun yang hilang ini lebih banyak korban yang hilang. Dari tragedi tenggelamnya kapal motor Sinar Bangun ini mengingatkan kembali pada 10 cerita mistis yang ada di Danau Toba, yang hingga kini masih dipercaya oleh warga setempat, yang salah satunya yaitu yang berkaitan dengan ikan mas yang berukuran raksasa. Menurut cerita rakyat yang secara turun-menurun, di dalam Danau Toba ini terdapat 3 ekor ikan mas yang memiliki corak atau ciri khas warna yang berbeda-beda. Ikan mas ini selalu dikaitkan dengan hal-hal yang sangat berbau mistis. Menurut pengakuan masyarakat setempat yang konon pernah melihat, wujud dari ikan mas ini memiliki ukuran yang berbeda-beda, antara 5 hingga 10 meter. Bahkan nelayan di Danau Toba tersendiri kerap kali melihat kemunculan sosok dari ikan mas ini, dan mereka selalu dibuat gelisah karena ikan mas ini selalu merusak perangkap jalan mereka pada saat para nelayan memasang perangkap untuk ikan-ikan yang lainnya. Masyarakat setempat menganggap bahwa ikan mas ini sudah berada di Danau Toba, bahkan sebagai penunggu di Danau Toba sejak ratusan tahun yang lalu. Hanya sedikit yang tahu, pada tahun 1948, sang proklamator Bung Karno atau pendiri bangsa ini, bangsa Indonesia, telah menjalani pengasingan diri selama 22 hari di gubuk yang ada di Danau Toba oleh pemerintah Hindia Belanda. Hampir 60 tahun yang lalu, gubuk reot itu masih berdiri kokoh hingga saat ini di pinggiran Danau Toba. Hanya saja, gubuk reot itu ini telah berubah wajahnya, karena sekarang telah dibangun wisma untuk menyambut pejabat pemerintahan Provinsi Sumatera Utara. Jadi pada beberapa tahun yang lalu, tempat gubuk ini yang konon dianggap sakral oleh warga setempat telah dialihfungsikan, dibangun sebuah wisma untuk menyambut pejabat dari pemerintahan Provinsi Sumatera Utara. Seiring berjalannya waktu, bangunan wisma yang dibangun di atas gubuk reot ini selalu menyimpan beberapa cerita misteri tersendiri bagi para warga ataupun pengunjung yang sedang berkunjung di wisma tersebut. Hingga beberapa warga setempat kerap kali mendengar ataupun melihat sosok-sosok makhluk misterius di sekitaran bekas gubuk reot ini. Bahkan warga setempat sering mendengarkan langkahan-langkahan orang berjalan, akan tetapi tidak terlihat wujudnya. Bahkan bagi para pengunjung yang sedang berkunjung di wisma ini, mereka acap kali selalu mendengarkan suara langkahan kaki orang berjalan,
Akan tetapi setelah mereka cari-cari, tidak melihat wujud orang tersebut. Dan bahkan beberapa warga pun juga pernah menceritakan beberapa pengunjung yang berkunjung ke wisma itu juga pernah mengalami gangguan dari makhluk astral. Mereka mengalami kesurupan. Ketiga, wajib mengucapkan Santabi Opung. Sebagai salah satu danau vulkanis purba, sudah banyak hal yang terjadi di Danau Toba, baik itu pun buruk ataupun tidak. Akan tetapi, perjalanan menuju Danau Toba pastinya kita selalu dimanjakan dengan jalan yang berliku-liku dan berkelok-kelok. Konon, dari keindahan jalanan yang berliku-liku dan lembah-lembah yang begitu indah, salah satu di sisi jalan tersebut terdapat sebuah gua, di mana pada saat kendaraan yang kita tumpangi melintas tepat di depan gua itu akan mati mendadak atau mati dengan sendirinya tanpa alasan yang jelas. Jika hal itu terjadi, maka masyarakat setempat selalu mengucapkan kalimat Santabi Opung. Santabi Opung yang memiliki arti permisi, dan setelah kita mengucapkan kalimat tersebut, mesin itu akan hidup kembali. Keempat, sosok Begu Ganjang, sang pencabut nyawa. Begu Ganjang sudah sejak lama dikenal sebagai salah satu makhluk astral yang sangat dipercaya oleh etnis suku Batak, khususnya di wilayah Toba. Begu Ganjang yang artinya hantu yang berukuran panjang. Keberadaan Begu Ganjang selalu dikaitkan dengan kejadian-kejadian aneh, seperti orang yang tiba-tiba sakit dan tiba-tiba meninggal tanpa alasan yang jelas, ataupun orang-orang yang meninggal secara misterius. Konon, warga yang pernah melihat sosok Begu Ganjang ini mengatakan, jika kita melihatnya, Begu Ganjang bisa mencekik orang yang melihat Begu Ganjang tersebut. Sosoknya dipercaya memiliki rambut yang sangat panjang dan kerap kali selalu berdiam di pucuk-pucuk pohon yang sangat tinggi. Meski keberadaan Begu Ganjang sendiri masih menjadi perdebatan di tengah masyarakat, akan tetapi banyak masyarakat yang mempercayai keberadaan Begu Ganjang tersebut. Kelima, makhluk pengganggu Tongging. Sebetulnya, kisah terseram ini terjadi di malam pergantian tahun baru tahun 2009. Tatkala sekelompok orang menikmati pergantian tahun baru yang begitu indah di Desa Tongging. Desa Tongging ini berada di tepi Danau Toba. Untuk mendapatkan pemandangan spektakuler pada tahun baru, sekelompok orang pemuda itu melintasi tanjakan Tongging. Akan tetapi, tiba-tiba mereka dikagetkan dengan sosok tak kasat mata yang mengganggu perjalanan mereka. Keenam, tangisan misterius. Sebagai danau yang indah, Danau Toba menawarkan pemandangan yang begitu memukau. Keindahan di Danau Toba terlihat tidak hanya di siang hari. Jadi keindahan di Danau Toba ini terlihat tidak hanya pada saat siang hari, akan tetapi pada saat malam hari, keindahan di Danau Toba ini selalu tampak dengan jelas. Dari keindahan Danau Toba yang tersimpan ini, pada suatu hari, sekelompok pemuda telah menikmati keindahan malam di Danau Toba. Akan tetapi, pada saat itu juga terdengar suara tangisan-tangisan yang pada saat dicari tidak ada wujudnya. Bahkan warga setempat juga sering mendengarkan suara tangisan-tangisan misterius itu. Warga setempat pun mempercayai jika suara-suara tangisan itu berasal dari korban-korban dari orang-orang yang pernah mengalami kecelakaan di Danau Toba. 7. Sosok misterius di tepian Danau Toba. Pada kala itu, sekelompok mahasiswa dan mahasiswi dari Universitas Sumatera Utara menghabiskan malam bersama di tepian Danau Toba. Seperti hal lazimnya, sekelompok anak muda itu menghabiskan waktu dengan berfotoria bersama. Pada saat mereka asyik berfoto, mereka tidak menyadari ada hal-hal mistis. Hal itu terlihat baru mereka sadari pada saat foto-foto itu setelah selesai dicetak. Dari foto-foto yang ada, mereka melihat banyak sekali sosok-sosok yang begitu menyeramkan. Salah satunya terlihat sosok yang berwajah pucat. Bahkan ada juga sosok kera atau seperti monyet, akan tetapi memiliki wajah yang mirip dengan manusia.
Salah satu mahasiswa itu pun menceritakan hingga saat ini foto pun tiba-tiba menghilang. Pada saat mereka sedang asyik bermain di pinggiran Danau Toba, dari di antara mereka salah satu temannya yang sedang duduk di pinggiran melihat sosok wanita yang berjalan keluar dari Danau Toba dan mendekati teman-temannya yang sedang asyik bermain di pinggiran Danau Toba. Jadi pada saat temannya yang duduk di pinggiran ini yang tidak ikut bermain, dia melihat sosok wanita ini keluar dari Danau Toba tersebut, guys. Dan dia pun sempat tercengang karena wanita tersebut tidak memiliki wajah ataupun mungkin wajah yang tidak jelas. Bahkan di cerita yang aku baca ini, bahwa wanita ini dikatakan makhluk astral yang berwajah rata. Pastinya ya guys, kalau di danau, bukan hanya di Danau Toba ya, kalau kita pun di tempat-tempat yang lain, kalau kita tidak sopan, pastinya kita akan mendapatkan celaka. Makanya kita selalu mendapatkan pesan dari orang tua. Kalau pas kita pergi berlibur, pastinya orang tua selalu mengatakan kepada kita, hati-hati anak, jaga diri baik-baik di sana, jangan yang aneh-aneh, jangan yang macam-macam. Itu maksudnya kita itu agar sopan kepada tempat asing yang kita datangi ini. Bukan kita mempercayai hal-hal yang menurut kalian itu itu musyrik, itu begini, bukan. Namanya kita itu mendatangi sebuah tempat yang asing buat kita. Dan tempat asing ini pastinya sudah ada penghuninya di situ, maupun itu makhluk yang kasat mata ataupun tidak kasat mata. Jadi kita itu harusnya bisa bersikap lebih sopan. Jadi pada saat itu ada warga yang menceritakan salah satu pengunjung wisatawan Danau Toba membuang sampah ke dalam Danau Toba. Jadi setelah dia membuang sampah tersebut, dalam beberapa saat dia tiba-tiba menghilang. Menurut saksi mata, dia melihat kalau orang yang hilang ini, yang pada saat sebelumnya telah membuang sampah ke Danau Toba ini, terseret dan masuk ke dalam Danau Toba. Dan kepercayaan tersebut hingga kini masih melekat di sekitaran warga yang tinggal di Danau Toba. Jadi menurut aku sih kalau hal seperti ini ya masih bukan hanya di Danau Toba saja gitu, tapi di tempat-tempat yang lainnya juga. Jadi kita itu pastinya harus bisa lebih sopan dan kita menghargai makhluk ataupun penunggu-penunggu yang ada di situ. Kalau kita datangnya bertujuan dengan niat baik, insya Allah kita tidak akan diganggu ya. Karena aku sih sering juga mengunjungi tempat-tempat yang katakanlah tempat peninggalan bersejarah ataupun yang udah menyimpan cerita-cerita tersendiri, cerita-cerita horor, cerita mistis gitu. Tapi kalau kita datangnya hanya ingin mengetahui ceritanya, sejarahnya gitu, menurut aku sih fine-fine aja asalkan kita tidak berbuat yang tidak baik. Sosok penjaga danau. Jadi selain dari 3 ikan mas tadi, masyarakat setempat mempercayai ada sosok-sosok atau makhluk astral lain yang menjaga Danau Toba. Salah satunya yang dipercayai masyarakat hingga kini adalah naga, di mana naga ini adalah penjaga dari Danau Toba. Menurut pengakuan warga setempat, mereka sering melihat sosok naga itu berkeliaran di pinggiran Danau Toba. Dan konon, masyarakat setempat mempercayai cerita itu, bahwa naga yang berkeliaran di Danau Toba ini adalah jelmaan dari anak Pak Toba yang pada saat itu menjelma menjadi seekor naga dan berdiam di Danau Toba menjadi penjaga di Danau Toba. Ini seperti cerita legenda kalau aku pernah lihat TV dulu ya, waktu aku masih kecil di Trans TV dulu, melihat dari acara legenda di mana menceritakan tentang Danau Toba, yaitu bapaknya ini bernama Pak Toba. Dia menikahi seorang gadis dan ternyata gadis ini adalah keturunan ikan. Dia memiliki seorang anak yang anaknya itu beri nama yaitu Samosir. Tapi kalau kita lihat beberapa versi banyak sekali ya gitu. Dan lebih seramnya lagi, hingga saat ini naga itu selalu menampakkan diri. Hingga saat ini banyak sekali nelayan yang terkadang masih dibuat ketakutan dengan sosok naga yang ada di Danau Toba ini. Karena masyarakat setempat menganggap bahwasanya naga ini bukanlah sosok makhluk yang biasa ya, karena naga ini bisa dikatakan dia adalah makhluk astral atau makhluk gaib yang memang menjaga di Danau Toba. Tapi kalau memang dikaitkannya dengan Pak Toba dan cerita legenda Danau Toba ya, itu walau alam. Dan pastinya kalau cerita masyarakat ini berkembang dari tempat satu ke tempat lain itu bisa berubah-ubah gitu loh. Jadi pastinya
kita sebagai masyarakat awam atau sebagai orang awam lebih cerdas untuk mencerna cerita ini semua. Dan lebih pentingnya kita kalau pergi ke tempat asing ataupun tempat-tempat di mana tempat ini memiliki cerita mistis, tempat ini memang misalkan tempat keramat gitu ya. Kalau kita datang ke sana sih boleh saja kalau dengan tujuan yang bagus ataupun tujuan yang baik gitu. Tapi kalau kita dengan bertujuan yang tidak baik, pastinya kita ya kalau zaman dulu pastinya ada karma yang menimpa kita gitu ya. Ya percaya nggak percaya itu kita kembalikan kepada diri kita masing-masing ya guys gitu. Jadi lebih pastinya kita harus menghormati satu sama lain, karena dalam kehidupan kita ini kita selalu hidup berdampingan dengan sesama ya, dengan mereka yang aku katakan mereka itu mereka yang ada di sekitar kita, yang tak kasat mata, yang tidak bisa kita lihat secara langsung. Jadi pastinya biarpun kita berbeda alam, pastinya gitu kita juga berdampingan dengan mereka ya guys. Oke guys, itulah tadi sepenggal kisah misteri atau cerita mistis yang tersimpan dari keindahan yang ada di Danau Toba. Jadi pesanku terhadap kalian semua, jika kita berada di tempat asing dimanapun, walaupun itu ada cerita yang seperti yang ya dalam kepercayaan masyarakat setempat seperti ini, seperti itu, seperti kita boleh percaya, boleh tidak. Akan tetapi lebih pastinya, lebih pentingnya kita itu bisa saling menghormati dan saling menjaga tata krama sopan santun di tempat itu. Kalian tidak percaya, itu hak kalian. Tetapi sekali-sekali kalian jangan menghinanya. Bagaimanapun juga terkadang cerita rakyat ataupun cerita-cerita misteri, cerita mitos, cerita legenda dari karena apalagi tempat-tempat yang memiliki sejarah ataupun tempat-tempat yang bisa kita katakan tempat keramat. Jadi pastinya buat teman-temanku sahabat Pandawa, jika kalian dimanapun, kalian bijaklah bersikap, sopan santunlah pada saat kalian berkata. Jadi jangan sampai kalau kalian misalkan tidak percaya, oh ini begini itu, aku nggak yakin, aku nggak percaya gitu, jangan. Jika kalian tidak percaya ya sudah, kalian cukup diam. Jika kalian ingin datang ke sana silahkan, tapi jangan kalian mengumpat dalam hati. Pastinya karma itu tetap berlaku ya. Oke guys, sekian dulu cerita mistis dari videoku kali ini. Pastinya di channel Agung Pandawa. Dan aku meminta saran dari kalian semua, di mana cerita-cerita yang perlu kita bahas bersama bisa kalian sarankan untuk channelku, dan pastinya akan aku riset terlebih dahulu. Oke guys, sekian dulu cerita mistis dari channelku Agung Pandawa. Dan aku ucapkan terima kasih buat kalian semua sahabat Pandawa yang sudah menonton videoku kali ini. Dan kalian yang baru datang, jangan lupa kalian tekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa kalian tekan tombol notifikasinya, agar kalian tahu kalau aku upload video baru ya guys. Karena satu subscribe itu sangat bermanfaat banget untuk perkembangan channelku guys. Stay happy, stay healthy, stay positif, dan tetap semangat untuk kalian semuanya. Salam Pandawa dan bye.